usaha-usaha intervensi pada COVID itu memang beragam dan banyak sekali. Nah, saat ini saya ingin membicarakan salah satu intervensi dalam penanggulangan COVID, yaitu penggunaan vaksin COVID-19. Ini tentu saja banyak dari kita sudah familiar mengenai vaksinasi saat ini, karena kita sudah 1 tahun hampir menyelenggarakan vaksinasi. Baik, slide. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, tadi Dr. Nanda banyak membicarakan mengenai situasi COVID-19. Jadi kita tahu bahwa pandemi COVID itu sebetulnya sudah mulai dari bulan Maret, Januari 2020 dinyatakan sebagai global emergency. Maret kemudian kita pandemi dunia, hingga saat ini kita masih menemukan kasus COVID di mana saja. Lalu kemudian tadi Dr. Nanda sudah banyak berbicara bahwa semua negara terdampak, semua negara ditemukan kasus, ada yang pelaporannya baik, ada yang masih kurang begitu baik. Nah, ini kita juga tadi Dr. Nanda banyak membahas mengenai gelombang-gelombang untuk COVID-19 dan angka kematiannya juga meningkat sejalan dengan peningkatan kasus. Saat ini kita mengalami penurunan, tapi kita cukup harus berhati-hati terutama karena di Eropa saat ini sedang ada gelombang yang keempat tadi. Nah, sementara Indonesia dulu kemarin sekitar bulan Juli 2021 sempat menjadi negara dengan peningkatan angka COVID yang cukup tinggi, yaitu 44%. Kita berharap ini tidak terulang lagi ya. Nah, jadi upaya-upaya kita lihat sekarang bagaimana di Yogyakarta ya. Di Yogyakarta alhamdulillah saat ini kondisi cukup baik ya, dengan kasus COVID-nya yang cukup tidak terlalu tinggi, dan kita sekarang masih masuk dalam risiko rendah untuk di Yogyakarta. Nah, bagaimana dengan vaksinasi? Tadi Dr. Nanda menyebutkan bahwa secara populasi itu memang untuk fully vaccinated, ini data saya agak sedikit telat, Oktober 2026 lalu, itu untuk yang fully itu 25. Mungkin sekarang angkanya di angka 30-40%. Jadi kita masih jauh dari target vaksinasi di Indonesia, yaitu 80% penduduk. Apalagi dengan varian Delta ini, maka itu akan menjadi 80 hingga 90% penduduk. Nanti kita akan bicarakan bagaimana kenapa cakupannya bisa segini. Nah, sekarang saya menerangkan tentang apa itu vaksinasi COVID-19. Mungkin rekap lagi tadi yang disampaikan oleh Dr. Nanda bahwa COVID-19 itu masuk melalui droplet ya ke dalam saluran nafas, kemudian dia masuk ke dalam, karena dia adalah virus yaitu yang butuh sel sebagai inang ya, dia akan masuk ke dalam sel untuk berkembang biak, tujuan utamanya. Nah, pada saat dia masuk, dia diterima oleh suatu reseptor yang kita sebut sebagai S2 reseptor. Jadi harus ada pintunya untuk masuk gitu ya. Nah, setelah masuk dia akan bereplikasi, memperbanyak diri. Nah, pada saat dia bereplikasi, tubuh kita akan mengenalinya sebagai sesuatu yang membahayakan, sehingga kemudian mulailah usaha perlawanan. Nah, sayangnya perlawanan ini juga menimbulkan dampak ya, adanya suatu peradangan di sel-sel sehatnya ya. Inilah yang menyebabkan suatu inflamasi atau radang di mana-mana yang kemudian akan menurunkan fungsi-fungsi dari sel-sel tubuh itu. Kalau kita bicara sel paru, berarti akan bisa terjadi suatu edem atau pembengkakan di alveolus, kemudian pasiennya akan menjadi sesak nafas, lalu ada terjadi iskemik atau kematian jaringan, dan akhirnya kematian individu itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita memproteksi? Kalau tadi Dr. Nanda banyak membicarakan di bagian sini, mencegah supaya virus tidak masuk ke dalam tubuh kita dengan 3M tadi, penggunaan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, itu adalah salah satu dari banyak cara untuk mencegah virus untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, vaksin itu adalah upaya untuk mencegah virus tidak masuk ke dalam sel untuk berkembang biak, sehingga kita mengharapkan kalau kita bisa melakukan 3M yang baik, kemudian bisa melakukan pencegahan sehingga virus tidak bisa berkembang biak, maka jumlah virus itu akan sedikit dengan sendirinya karena dia tidak bisa berkembang biak. Akibatnya adalah lama-kelamaan virus ini bisa dieradikasi. Kalau nggak punya inang, dia bukan hilang. Nah, itu yang kita harapkan. Karena memang pada vaksinasi sudah terbukti beberapa penyakit bisa tereradikasi atau bisa dikendalikan dengan jumlah yang sangat sedikit. Misalnya kita bilang polio, vaksinasi polio, saat ini kita jarang sekali menemukan orang-orang dengan polio, seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya tujuan utama dari vaksinasi? Tujuan utama vaksinasi adalah pembentukan yang kita sebut sebagai antibodi.
antibodi yang spesifik terhadap virus COVID. Nah, tapi juga ada fungsi-fungsi lainnya, yaitu pembentukan respon-respon seluler ya. Jadi pembentukan pelatihan respon imun sel-sel imun lain, yaitu misalnya respon seluler dan humoralnya, ada T-sel efektor yang baik, kemudian ada memori sel yang baik. Itu adalah tujuan-tujuan dari pemberian vaksinasi. Jadi tidak hanya membentuk antibodi, tapi juga mentrain sel-sel imun lainnya menjadi lebih baik dan bisa menghadapi jika tubuh suatu ketika terpapar oleh patogen yang sama. Nah, bagaimana sebetulnya, kenapa sih vaksinasi yang kita pilih? Kita kembali dulu ke bagaimana kita mengembangkan menjaga kekebalan tubuh. Sebetulnya ada dua cara yang kita kerjakan, yaitu membentuk suatu imunitas kekebalan tubuh secara pasif atau secara aktif. Secara pasif itu adalah dengan memberikan antibodinya langsung. Misalnya ibu kepada anaknya pada saat mengandung, itu secara alami adalah pemberian antibodi secara pasif kepada anak yang dikandungnya. Atau kita memberikan produk IVIG plasma convalescence, itu salah satunya memberikan antibodi langsung kepada pasien-pasien COVID. Nah, itu adalah pasif, memberikan kekebalan secara pasif. Tapi juga ada yang kita sebut sebagai kekebalan aktif, pembentukan kekebalan secara aktif, yaitu active immunity. Yaitu tujuan utamanya adalah merangsang tubuh untuk membentuk antibodi itu sendiri. Jadi tidak diterima dari luar, tapi tubuhnya sendiri yang memproduksi. Itu bisa kita dapat secara alami dengan terinfeksi COVID, kemudian survive, ada antibodi yang terbentuk. Atau jika kita, tentu saja hal ini akan mengakibatkan suatu resiko. Bisa saja ada suatu kematian dalam proses itu, sehingga dipikirkan upaya lain. Bagaimana kita memancing tubuh membentuk suatu antibodi, tapi inangnya atau individunya tidak meninggal atau tidak mengalami komorbiditas atau penyakit COVID itu sendiri. Nah, kemudian dipikirkanlah upaya yang kita sebut sebagai vaksinasi. Jadi pada dasarnya vaksinasi adalah merangsang tubuh membentuk antibodi. Caranya merangsang adalah dengan memberikan virus atau patogen. Tentu saja kita tidak bisa memberikan virus hidup secara langsung. Itu artinya kita menginfeksi. Jadi kita harus sedikit mengupayakan, merubah struktur dari virus tersebut sehingga tidak berbahaya, tidak mampu bereplikasi di dalam tubuh, tidak mampu menginfeksi kita. Bagaimana caranya? Tadi yang kita sasar adalah memblok pintu masuk dari COVID ke dalam sel. Jadi kita memblok yang kita sebut sebagai bagian virus yang menempel ke dalam sel, yaitu kita sebut sebagai spike protein yang di sini ya, ini anggaplah ini adalah suatu virus COVID. Nah, kita membentuk antibodi terhadap ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa memberikan contoh spike protein ini sendiri ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh akan membentuk antibodi terhadapnya. Atau itu yang kita sebut sebagai suatu subunit vaksin. Atau kita matikan saja semua virus ini, dia tidak mempunyai kemungkinan untuk bereplikasi, yang kita sebut, tapi dia tetap bisa merangsang antibodi yang kita sebut sebagai inactivated vaksin. Ini yang sudah beredar saat ini di Indonesia adalah Sinopharm dan Sinovac. Atau kita juga bisa memberikan materi genetik yang mensandi protein spike ini. Misalnya kita bisa berikan RNA-nya, karena COVID adalah RNA, kita bisa berikan RNA-nya. Yang saat ini beredar di Indonesia adalah Moderna dan Pfizer. Atau kita bisa bentuk RNA itu menjadi DNA dulu, lalu kemudian diberikan, karena DNA ini biasanya lebih stabil, sehingga diberikan ke tubuh. Ini yang kita sebut sebagai adenoviral vaccine. Ini contohnya adalah AstraZeneca. Ya, dan beberapa perkembangan lainnya. Nah, tujuan utamanya tadi pembentukan antibodi, sehingga apa? Sehingga virus ini bisa ditempeli antibodi yang kita bentuk, dia akan menghalangi antara virus dengan S2 reseptornya yang tadi, sehingga virusnya nggak bisa masuk ke dalam sel, dan juga bisa mengaktifasi virus itu. Nah, jadi cara pemberiannya adalah vaksin diberikan, biasanya ditambahkan suatu bahan yang kita sebut adjuvan, karena ini tadi sudah direkayasa, jadi dia harus diperkuat supaya imun responnya bisa merespon dengan baik. Biasanya ditambahkan adjuvan, masuk ke dalam tubuh, dikenali oleh sel-sel tubuh kita yang disebut sebagai APC, antigen presenting cell, kemudian dibawa ke limfonodi. Di limfonodi inilah kemudian dilatih sel-sel imun kita, yaitu sel limfosit T dan limfosit B. Nantinya limfosit B ini kemudian akan berubah menjadi sel plasma yang akan menghasilkan antibodi dan memori sel yang suatu ketika menghadapi
antigen yang sama, dia akan langsung memproduksi, membuat sel plasma yang akan langsung memproduksi antibodi. Nah, keunggulan dari vaksin adalah sebagian dari sel plasma itu bisa berpindah ke sumsum tulang dan kemudian mengeluarkan antibodi secara pelan-pelan. Jadi ini yang kita harapkan dari pemberian vaksin, suatu respon imun yang cukup lama dan kemudian memori sel yang cukup tinggi dan antibodi yang tinggi. Nah, kenapa vaksin itu harus diberikan 2 kali? Jadi pada pemberian yang pertama itu antibodi akan terbentuk biasanya akan optimal biasanya pada hari ke-21 hingga ke-28. Nah, pada dosis inilah sudah ada memori sel yang terbentuk, kita berikan lagi dosis yang kedua. Sehingga nanti kita akan mendapatkan jumlah antibodi yang lebih tinggi dan memori sel yang lebih banyak. Kenapa kita berharap ini? Karena nanti antibodi itu pasti akan menurun di dalam tubuh. Nah, kalau kita punya antibodi yang cukup tinggi titernya, maka penurunannya akan tetap menurun tapi akan landai. Ya, jadi penting sekali untuk timing pemberian vaksinasi ini dijaga pada saat peak ini. Karena kadang-kadang mereka yang divaksin ini suka lupa nih vaksin keduanya kapan, sehingga datangnya bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi. Nah, kalau pada saat ini sebetulnya sudah tidak optimal. Jadi sebaiknya kita mengingat betul kapan dosis kedua kita akan diberikan. Nah, ini tadi contoh-contoh vaksinasi-vaksinasi yang sudah dikembangkan untuk COVID ya. Ada beberapa, ada inactivated vaccine, untuk PEV attenuate ini belum diizinkan untuk diberikan karena sangat beresiko. Kemudian ada protein subunit, ini di Erlangga sedang dikembangkan kalau saya nggak salah. Lalu kemudian DNA vaksin, ini misalnya AstraZeneca, mRNA vaksin, Pfizer dan Moderna. Nah, ini jadi tujuan utamanya tadi untuk vaksin kita wrap up ya, adalah menghalangi masuknya virus ke dalam sel, sehingga kemudian transmisinya akan dihalangi. Nah, ini macam-macamnya. Nah, tapi memang ada problem dalam vaksinasi. Tadi Dr. Doni sudah menyampaikan bahwa tidak semua vaksin itu memang sempurna 100%. Nah, ya, itu yang kita sebut sebagai efikasi. Jadi efikasi vaksin ini ternyata berbeda-beda. Dari penelitian yang ada untuk efikasi yang paling tinggi memang punyanya Moderna dan Pfizer. Yang lain, tapi WHO itu memberikan persetujuan untuk vaksin beredar jika efikasi itu sudah di atas 50%. Jadi yang lain-lain memang sudah melewati ambang 50%. Tapi untuk kalau kita bilang efikasi paling tinggi memang punya Moderna dan Pfizer. Nah, tantangan lain dari vaksinasi, jumlah antibodi itu pasti akan menurun secara perlahan. Nah, ini adalah suatu model dari kira-kira seberapa sih akan menurun antibodi ini dalam beberapa waktu. Kita lihat dari perhitungan matematikanya itu pada 250 hari mereka akan menurun efikasinya sekitar 10-20%. Jadi kalau efikasinya cukup tinggi di 90% di awal, maka penurunan 20% itu berarti setelah 250 hari akan menurun 10%-nya, efikasinya menjadi 80%. Jadi ke depan ini adalah gambaran bahwa kita memerlukan suatu booster karena antibodi itu efikasi suatu vaksin itu pasti akan menurun. Ya. Nah, inilah yang kemudian masuk ke dalam pemikiran untuk pemberian booster atau vaksinasi dosis ketiga. Sebetulnya kenapa dipikirkan seperti itu tadi? Karena setelah 250 hari dari hitung-hitungan matematiknya, efikasi itu akan menurun. Jadi perlu kita perkuat lagi. Apalagi untuk vaksin-vaksin yang memang efikasi awalnya tidak begitu tinggi. Misalnya Sinovac dan Sinopharm yang dalam penelitian efikasi awalnya itu sekitar 60%. Nah, ini memang harus booster lagi, diperkuat lagi. Ini alasan kenapa kemarin tenaga kesehatan diberikan vaksinasi Moderna. Oke, lalu jadi booster itu adalah pemberian vaksin setelah vaksin primernya. Jadi pemberian primernya itu setelah mendapatkan 2 dos, kemudian terjadi penurunan imun respon. Tadi diperhitungkan setelah 250 hari akan menurun 10-20% efikasi, maka diberikan booster. Jadi ke depan memang akan ada pemikiran untuk pemberian booster. Ya, ini kemarin tenaga kesehatan. Nah, problem lain tentang vaksinasi adalah mengenai tadi Dokter Nanda itu sudah menyebutkan mengenai varian, ya. Jadi varian-varian dari varian-varian mutasi dari COVID, ya. Jadi kalau kita lihat memang apakah vaksin-vaksin ini akan sama efeknya atau kemampuan untuk menetralisasi terhadap semua varian? Jawabannya sayangnya memang tidak sama. Tapi kita lihat bahwa memang ada penurunan untuk perlindungan, tapi angkanya itu sekitar 10% reduction. Jadi tetap bisa melindungi, tapi memang tidak sebaik pada varian alpha misalnya untuk delta.
Nah, ini tadi angka delta ya lebih kurang dinetralisir dengan baik ya, tapi tetap lebih baik. Ini misalnya pada studi yang dikerjakan ini untuk Pfizer itu setelah diberikan untuk varian Delta memang ada penurunan menjadi 79% efikasi dibanding varian sebelumnya. Jadi memang ada penurunan tapi dia tetap melindungi. Berita baiknya adalah terhadap hospitalisasi atau itu masih cukup baik perlindungannya, yaitu 96% ya. Jadi untuk COVID berat untuk Pfizer itu masih mampu melindungi pada varian Delta. Nah, ini juga pemberian vaksin terutama untuk booster pada mereka-mereka dengan kondisi-kondisi imunodefisiensi. Salah satunya adalah mereka yang menerima organ transplant. Nah, bagaimana dengan efek samping dari vaksin-vaksin ini jika diberikan dosis ketiga, diberikan vaksinasi? Ternyata efek sampingnya itu tidak terlalu berat, cukup bisa ditolerable sehingga vaksinasi masih merupakan suatu upaya yang aman untuk diberikan. Ya, oke, ini tadi pemberian dosis ketiga itu cukup aman ya. Jadi untuk kita lihat untuk variasi KIPI-nya atau kejadian ikutan pasca imunisasinya hampir mirip dengan pemberian 1 dan pemberian kedua. Oke, ya ini jadi siapa sih sekarang untuk saat ini yang kita anjurkan untuk mendapat booster? Mereka terutama dengan kondisi imunokompromis, mereka yang bekerja di rumah sakit atau tenaga kesehatan, dan kemudian mereka-mereka yang usia lanjut. Itu adalah populasi yang disarankan untuk menerima booster. Dan saat ini kelihatannya tahun depan pemerintah akan memberikan booster pada usia lanjut. Nah, bagaimana tantangan vaksinasi di masa depan? Ya, tadi kita bicara tentang herd immunity. Jadi dengan adanya varian Delta yang terakhir, saya sangat berharap bahwa mutasi ini tidak ada lagi. Saya sedikit takut dengan peningkatan gejala di Eropa, peningkatan kasus di Eropa, karena tadi seperti Dr. Nanda mengatakan bahwa mutasi itu terjadi pada saat replikasi. Jadi kalau penularannya makin sering, maka kemungkinan mutasi itu akan makin sering. Nah, mutasi ini ya masalahnya adalah pada R0 ya. Delta itu R0-nya 5-8. Kita bandingkan dengan alpha yang 3-5 saja R0-nya. Jadi kalau kita lihat, kita sementara untuk cakupan imunisasi itu rumusnya 1-1/R0. Jadi makin tinggi kemampuan dia menginfeksi, maka semakin tinggi pula populasi cakupan vaksinasi yang harus kita berikan. Nah, itu adalah tantangan kita untuk membuat herd immunity atau kekebalan imunitas. Jadi untuk mencapai kekebalan imunitas itu cakupannya hitungannya adalah 1/R0. Jadi kalau kita bicara varian Delta yang 5-8 R0-nya, maka cakupannya adalah sekitar 80-90%. Nah, ini adalah PR. Apakah kita sanggup? Kalau kita lihat populasi Indonesia di tahun 2020, syukur alhamdulillahnya sekarang usia 12 tahun ke atas itu sudah bisa diberikan vaksin. Jadi kita anggaplah seluruh penduduk Indonesia bisa divaksinasi. Tapi kita masih punya PR di jumlah penduduk yang ini. Ya. Di angka 12 tahun ke atas pun kita masih ada persoalan, yaitu tidak semua orang itu sebetulnya bisa divaksin, karena ada beberapa komorbid yang memang harus kita tahan dulu untuk tidak divaksin dulu, karena dua alasan. Satu, andaikan pun divaksin, antibodinya tidak akan terbentuk dengan baik, atau jika divaksin, ini akan membuat bahaya bagi mereka. Jadi pada beberapa kelompok, vaksinasi menjadi tidak diperkenankan dulu. Jadi jumlah 80% cakupan apakah bisa tercapai, ini menjadi PR. Lalu kemudian Dr. Dea, waktunya tinggal sedikit ya. Oke. Kemudian sediaan. Kita juga berpacu dengan sediaan vaksin yang terbatas. Hanya beberapa negara yang mau men-share untuk vaksinnya. Yang lainnya masih mengkip untuk penduduknya sendiri. Lalu kemudian tadi varian-varian mutasi. Tadi Dr. Nanda sudah berbicara banyak. Jadi kita tidak menginginkan ada varian baru yang masuk akibat penularan, ya. Lalu kemudian kepercayaan masyarakat terhadap vaksin ini masih menjadi problem. Banyak yang masih mempertanyakan hal ini walaupun bukti, sejarah dan sebagainya sudah cukup jelas untuk vaksin. Nah, ini juga masih ada orang yang ragu. Ini adalah suatu survei yang dilakukan di luar negeri, di mana walaupun sudah ada bukti, digratiskan, diberikan, tetap saja ada yang berpikir,
enggak deh, nggak usah divaksin. Masih ada kelompok masyarakat seperti ini. Jadi ini adalah tantangan kita. Sehingga pertanyaannya, apakah kita sudah cukup melakukan upaya terhadap pencegahan COVID? Nah, ini yang kita masih pertanyakan. Saya masih mempercayai bahwa untuk menanggulangi COVID tidak hanya dengan satu cara, perlu dikombinasi dengan banyak cara. Nah, apakah kita sudah cukup melakukannya? Untuk selanjutnya mungkin akan dibahas oleh pembicara berikutnya. Saya rasa demikian, Dr. Yanti. Terima kasih. Terima kasih sekali.